Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqsal. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi 7B ingin mempresentasikan analisis wacana kritis teks berita, konser, dan acara besar boleh kembali digelar pada portal Berita Kompas. Yang pertama ada abstrak. Media massa merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Pada era globalisasi, media massa juga dapat dikatakan sebagai sarana yang menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktivitas jurnalistik. Hasil kerja aktivitas jurnalistik ini dapat dituangkan pada bentuk cetak maupun elektronik. Sehingga mudah diakses. Media massa elektronik atau media online ini merupakan salah satu jenis media massa yang paling mudah didapatkan dan dapat mudah tersebar luas. Salah satu dari media online tersebut adalah kompas.com. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Theo Van Dijk. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis 4 wacana berita yang ada pada portal berita kompas.com dengan tema diperbolehkannya kembali konser dan acara besar. Pada analisis ini terdapat beberapa struktur yang dianalisis, yaitu struktur makro, struktur suprastruktur, struktur mikrosemantik, struktur mikrosintaksis, struktur mikrostilistik, dan struktur mikroretoris. Dari penelitian ini terdapat pedoman. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Media baru mempunyai kecepatan dalam melaksanakan suatu interaksi, lebih efektif, lebih murah, lebih kilat, dan memperoleh suatu data terkini. Kelemahannya hanya pada jaringan koneksi internet saja. Jika jaringan internet sedang cepat, maka data yang diinformasikan kepada pembacanya lebih kilat, dan pada media baru wajib terdapat koneksi internet dimanapun. Media baru termasuk jenis komunikasi massa, sebab pesan yang diinformasikan lewat media online atau media baru. Media massa menurut Morrison 2013 mengatakan bahwa media massa memberikan gambaran mengenai alat komunikasi yang bekerja dalam berbagai skala. Media massa memiliki sifat yang mampu menjangkau khalayak dan jumlah yang besar. Artinya media massa memiliki cakupan yang luas hingga memungkinkan seorang yang sering muncul di media massa akan dikenal baik oleh publik. Media massa dijadikan alat untuk menyampaikan informasi pada era globalisasi ini. Jadi informasi yang tepat, akurat, dan menjangkau luas menjadi kelebihan pada media massa. Koran, radio, dan televisi merupakan media massa yang paling sering digunakan. Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi tidak hanya didapatkan melalui media cetak dan media elektronik. Informasi juga didapatkan melalui media online seperti portal berita kompas.com. Kompas.com ialah media online yang muncul pada 14 September 1995 dengan nama awalnya merupakan Kompas Online. Kompas Online pada awalnya cuma selaku edisi internet dari harian Kompas. Setelah itu, pada tahun 1998, Kompas Online berganti nama menjadi kompas.com yang berfokus pada pengembangan isi, desain, serta pemasaran yang baru. Kompas.com juga memulai dipercaya selaku portal berita ternama di Indonesia. Salah satu berita yang sedang ramai dibicarakan adalah diperbolehkannya kembali konser dan acara besar oleh pemerintah. Penyebaran COVID-19 sangatlah berisiko bila adanya suatu kerumunan. Maka dari itu pemerintah melarang adanya kegiatan acara besar dan juga konser setelah melewati masa pandemi COVID-19 selama lebih dari 1 tahun. Pemerintah akhirnya mulai kembali memperbolehkan penyelenggaraan acara besar dengan syarat-syarat tertentu. Materi komunikasi serta informatika Johnny G. Platt berkata kalau pemerintah saat ini bisa mengizinkan untuk mengadakan perhelatan serta pertemuan berskala besar yang mengaitkan banyak orang, asalkan penyelenggaranya mematuhi pedoman yang sudah diresmikan. Lanjut, metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3 poin. Poin pertama yaitu analisis wacana. Analisis wacana adalah studi kasus yang mengkaji atau menganalisis bahasa secara alami yang digunakan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Penggunaan bahasa alami berarti menggunakan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. Poin kedua yaitu istilah wacana atau diskur. Dalam arti luas mengacu pada bahasa dalam tindakan sehari-hari dan pola-pola yang menjadi ciri khas dalam tindakan. Dalam pengertian ini, istilah tersebut mengacu pada aturan dan kebiasaan yang mendasari pengguna bahasa dalam komunikasi lisan dan tulisan. Bahasa garis besar ada 3 makna dalam Kamus Besar Kontemporer. Poin ketiga, inti analisis wacana dari teori Van Dijk adalah penggabungan antara 3 dimensi wacana menjadi satu kesatuan analisis yang terpadu. Yang
selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, struktur makro, tema atau topik. Tema atau topik pada 4 berita tersebut mempunyai kesamaan, yaitu mengenai diperbolehkannya kembali konser dan acara besar digelar. Meskipun demikian, setiap berita mempunyai subtema atau kategori yang berbeda, yaitu pada berita pertama berfokus pada pedoman jika yang menyelenggarakannya kembali kegiatan berskala besar. Berita kedua berfokus pada kajian sebelum mengizinkan konser dan acara besar. Yang kedua ada superstruktur, skema atau alur. Berdasarkan alurnya, setiap berita dimulai dengan judul, sebagian ringkasan, bagian lead menjelaskan topik referensi dan memadu pembaca ke wacana inti dengan menggunakan kerangka analisis dalam tabel berita. Yang ketiga ada struktur mikro, semantik atau latar detail, maksud, peranggapan. Pada keempat berita ditemukan seluruh unsur struktur mikro berupa latar, detail, maksud, dan peranggapan. Meskipun memiliki latar yang hampir sama, yaitu keterkaitan pada perizinan dibukanya kembali acara berskala besar oleh pemerintah, tetapi setiap berita memiliki gambaran tersendiri mengenai latar pada masing-masing berita. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis wacana teks berita model Theun Van Dijk terhadap 4 berita tentang analisis wacana kritis, teks berita konser dan acara besar boleh kembali digelar, pada portal berita Kompas dapat disimpulkan struktur teks pada teks berita tersusun rapi, terdapat narasi yang kutipan dari tokoh dan sumber terpercaya dan mendukung, terdapat penjelasan yang mendalam mengenai topik berita di akhir dengan pengingat tentang pemberlakuan peraturan yang harus dipatuhi pada saat acara besar berlangsung. Mungkin segitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.